kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD gitu. Oke, tapi sebelum kita bahas ya GBP USD dan juga Euro USD lebih lanjut, di video kali ini kita juga akan bahas mengenai lanjutan dari analisa gold ya. Sebenarnya saya bagi dua videonya supaya tidak terlalu panjang ya. Jadi yang gold itu khusus untuk pembahasan gold saja ya, dan ini untuk falas ya kita akan masukkan juga untuk DXY dan juga obligasi gitu teman-teman. Oke, jadi kalau kalian lihat ya pada tanggal analisa video di tanggal 21 sampai 22 November ya, penyebab gold naik ya. Jadi ini tuh masih ada sangkut pautnya dengan video ini gitu, penjelasannya gitu. Nah, ini untuk penjelasannya ada di video ini, kalian silahkan tonton lagi ya. Nah, kemudian di sini kita juga akan lihat lagi nih ya, penyebab kenapa sih gold ini dan DXY ya ataupun obligasi tidak mau naik sama sekali ya. Bahkan mereka di akhir pekan pun ya sebelum closing market mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Bahkan untuk obligasi benar-benar jeblok ke bawah banget, dari 5% sekarang sisa 4,19%, artinya dia hampir turun sebesar 1% gitu teman-teman. Oke, kemudian kita juga akan bahas lagi mengenai DXY ya, dan future movementnya untuk kedepannya bagaimana gitu. Oke, tapi sebelumnya kita akan coba lihat dulu untuk bahas dari segi Euro USD dan juga GBP USD gitu. Nah, untuk Euro USD di sini kita akan bahas ya. Untuk tren untuk 4 jamnya ini itu masih uptrend gitu. Jadi tren 4 jam masih uptrend, tren daily itu masih uptrend juga ya. Kemudian untuk weekly ya, weekly-nya di sini dia masih condong untuk downtrend gitu teman-teman. Nah, ini untuk weekly-nya gitu. Tapi kalau untuk daily dia masih uptrend gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, sampai kapan sih Euro USD ini akan uptrend terus menerus gitu kan. Nah, seperti yang kita lihat untuk dolar sendiri ya, di DXY ini itu sedang mengalami penurunan cukup signifikan ya, dari level harga 107.33 ya di sini 107.33 dia turun sampai saat ini sisa di 103.19 gitu teman-teman. Nah, penurunan ini juga sebenarnya disebabkan oleh Fed itu sendiri ya, dimana Fed ini tidak menaikkan suku bunga atau melewatkan kenaikan suku bunga sebanyak 3 kali ya. Dan di saat ini pun ya kalau kita lihat juga belum ada tanda-tanda bahwa Fed ini akan menaikkan suku bunga lagi gitu. Jadi the Fed ini masih akan menahan suku bunga ya yang ada saat ini gitu teman-teman. Nah, ini juga penyebab ya dari penahanan suku bunga Fed ini sendiri ya. Ini juga menjadi penyebab si obligasi ini menurun gitu teman-teman. Gitu. Jadi obligasi itu dibuang semua. Nah, ini menyebabkan bahwa DXY ini merosot turun juga dari kenaikannya yang cukup signifikan ini ya. Nah, ini penyebabnya kemana? Penyebabnya itu juga ke Euro USD, di mana Euro USD juga merupakan pair major dari si DXY atau pair major di dalam forex trading ini sendiri gitu. Dan juga GBP USD ini juga kena imbasnya juga gitu teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita lihat memang cukup bagus untuk euro ya, artinya euro ini bangkit dari downtrendnya dia ya. Kalau kita perhatikan di sini downtrend euro itu dari tanggal 18 Juli ya, dia bangkit itu terakhir pullback itu di 4 Oktober 2023 gitu teman-teman. Nah, untuk saat ini kalau kita perhatikan memang sudah mencapai harga resisten yang cukup kuat untuk Euro USD. Ya, di sini itu di 10.7 ya, atau 10 atau 1010 ya, sampai 1064 ya. Jadi kalau kita perhatikan dari historical yang ada di sini, ini masih menjadi area resisten yang cukup kuat untuk Euro USD. Artinya masih jadi best dealing point untuk dijadikan sebagai area sell di sini ya. Selama dia belum breakout gitu teman-teman. Kalau dia breakout, berarti kita tunggu dia retest dulu, baru dia masuk lagi naik, baru kita nge-buy di sini ya. Jadi area buy dengan target di 1234 gitu. Di sini 1234 gitu teman-teman. Berarti selama dia belum bisa break dari ini, kita masih cari selling point di sini gitu ya, untuk area ininya gitu teman-teman.
Nah, kemudian kalau untuk kita bahas mengenai buy point ya, di sini saya ada tarik Fibo ya, jadi saya pakai Fibo ya, tariknya itu dari sini, dari current low-nya dia ke high-nya dia, current high-nya di sini. Jadi dari angka 657 ya sampai 1016 gitu teman-teman, saya tariknya. Nah, kita ketemu nih untuk area golden ratio-nya itu kurang lebih di level harga, ini kita besarin dulu, itu ada di level area 50 sama 61.8 ya, itu di 837 sampai 795. Ini adalah golden ratio dari si Euro USD itu sendiri teman-teman gitu. Jadi selama di dalam area ini kita masih bisa fokus untuk ambil area sell, area buy ya, dengan target kurang lebih di sini. Pertama kita lihat dulu nih, sebelah sini kan ada resisten ya, itu di 932. Kemudian target kedua itu baru di sini 1016 gitu teman-teman. Oke, resisten yang cukup kuat untuk Euro USD. Nanti selebihnya kalau untuk long termnya lagi, kita tunggu dia break dari 10640 ya, untuk target di level harga 12 ya, 12 ribuan di sini teman-teman gitu. Oke, itu untuk Euro USD. Berarti kita hanya akan fokus ke selling point ya, itu di dua zona ini ya. Yang pertama satu di 10.10 ya, sama di 10.64 selama dia belum breakout ya, kita bisa ambil selling point. Lalu kedua, begitu dia breakout dari sini gitu, di 837 sampai 795 gitu. Kalau dia breakout dari golden ratio ini, berarti kita bisa cari selling point dengan target harga di 745 sampai terendahnya itu di area base ini ya, di 7000 sampai 657 lagi teman-teman gitu. Oke, itu untuk Euro USD. Kemudian kita lanjut lagi untuk GBP USD. Oke, sekarang kita lihat dari GBP USD. Untuk GBP USD sendiri sebenarnya kalau kita perhatikan ya, itu masih uptrend juga ya, disebabkan karena tadi dolarnya downtrend ya, dolar turun. Makanya untuk GBP USD dan juga Euro USD itu masih uptrend teman-teman. Secara time frame untuk 4 jam trennya masih uptrend, kemudian untuk daily juga masih uptrend ya. Lalu untuk weekly, nah kita coba cek ke weekly. Kalau weekly di sini masih masa top transisi downtrend teman-teman gitu. Oke, karena dia baru break ya dari struktur uptrend weekly, yaitu kurang lebih di level 2322 sampai 2292 di sini teman-teman, dia breaknya gitu. Nah, untuk saat ini sebenarnya dia lagi di resisten daily ya untuk GBP USD sendiri. Dan sebenarnya kalau untuk resisten daily ini sendiri ya, ini di breakout terakhir tuh di tanggal 21 Agustus ya 2023. Kemudian di retest lagi di tanggal 28 Agustus ya 2023 gitu. Nah, ini baru retest lagi dia di tanggal 27 November kemarin ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi untuk daily-nya, dia masih reject gitu teman-teman di area ini gitu. Nah, ini kalau saya perhatikan juga ya, sebenarnya untuk area ini itu resisten yang benar-benar saya perhatikan itu dari level 2746 ke atas ya, sampai kurang lebih di level 2790 gitu. Jadi ini resisten yang saya perhatikan gitu. Kalau untuk yang 27 ya, 27 berapa, sorry, 2721 ini menurut saya resisten yang cukup bias ya, bukan resisten yang cukup kuat ya. Tapi kalau memang yang benar-benar kita mau main di resisten yang kuat, itu di 2746 ya sampai 2790-an gitu. Di sini ini resistennya. Karena kalau kita perhatikan untuk yang daily sehari ini pun, yaitu dia masih coba untuk bullish engulfing di sini ya, walaupun dia terlihat seperti sideways ya. Cuma kalau kita perhatikan untuk daily selama di atas 2613 ya, 2613 di area level kotak ini, itu dia masih coba untuk uptrend kembali ya, dengan melakukan retest kembali ke area 2790 sampai 2746 gitu. Jadi kurang lebih di range harga ini teman-teman. Nah, nanti di area ini kita baru nih looking untuk short sell ya, atau short trap di sini ya, di sini dengan target ya kurang lebih nanti di 2721 ya kan, atau target panjangnya kita bisa targetin ke 2638 sampai 2613 kembali gitu teman-teman. Oke, itu untuk GBP USD. Lalu kemudian untuk
buy zone. Nah, kalau buy zone sebenarnya kalau untuk ke buy ya much better kita tunggu dia break dari 2790 ini ya. Begitu retest, nah inilah kita masuk gitu teman-teman. Masuk target di mana? Di 2947. Ini target tertinggi ya. Sampai kurang lebih di harga 2989 ya teman-teman ya. Di sini 2989, 2947 gitu. Jadi begitu dia breakout, retest, nah dari sini kita baru mulai masuk untuk target di sini gitu, target buy-nya gitu teman-teman. Oke. Nah, itu untuk GBP USD gitu teman-teman. Jadi selama dia masih bertahan di 2613 itu kita masih fokus untuk nge-buy di area sini ya bawahnya. Tapi kalau untuk area sini selama dia belum break itu dia masih fokus untuk selling point dulu gitu. Nanti kalau untuk sell seterusnya atau sell yang memang untuk long term ya, mid to long term, itu tunggu dia break dari 2613 dulu ya di sini. Baru nunggu dari retest baru kita ambil sell di target 2531 ya, 2504 sampai terendahnya itu di sini di 2376 sampai 2428 teman-teman. Oke, itu ya untuk target selling point dari GBP USD. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas mengenai dolar dulu. Ya, di sini dolar kalau kita perhatikan sedang retrace ya di area retracement. Ini kalau kita tarik Fibo ya dari level harga 99.58 sampai tertingginya itu di 107.33 ya. Ini adalah area ketemu nih, area retracementnya dia atau area golden ratio-nya dari si dolar itu sendiri. Itu di kurang lebih di harga 103.45 sampai 102.54 gitu teman-teman. Untuk retracementnya. Jadi selama dia bertahan di atas 102 ya, poin 54 ini atau di atas Fibo 61.8, maka masih ada potensi dolar ini manjat naik lagi dengan target di 38.2 yaitu di 104.37 sampai kurang lebih ke harga sini ya 23.6 yaitu di 105.50 gitu teman-teman. Nah, itu untuk dolar. Karena kalau kita lihat dolar juga sedang berusaha ya membentuk pola lagi di sini di time frame daily. Itu dia berusaha membentuk pola event morning star ya, dimana ini tekanan bearish ya, ini ada doji, kemudian ini ada bullish candle ya. Jadi evening star sebenarnya ini morning star. Jadi sebenarnya ini sudah terjadi dan memang sudah terbentuk untuk morning starnya. Tapi yang perlu kita waspadain adalah candle terakhirnya dia gitu. Dan juga trennya dia ini sendiri masih downtrend gitu. Candle terakhir menunjukkan di sini terbentuk shooting star ya. Artinya berat untuk si dolar ini nembus atau tutup di atas 103.45 ini atau keluar dari zona golden ratio-nya gitu. Lalu dolar ini sendiri ya akan dikatakan dia berhasil break dari tren turunnya dia itu ketika dia bisa break dari 38.2 ini, karena sini ada current height-nya dia sendiri teman-teman gitu. Oke, itu untuk dolar. Jadi selama dia masih coba untuk bertahan ya, intinya kalau dia masih bertahan di 102.5 itu masih coba untuk bullish kembali ya. Cuma kalau dia udah di bawah 102 berarti dia akan kembali turun dengan target di 101, bahkan bisa ke angka bawah 100 lagi yaitu kurang lebih di 99 sampai 97.47. Ini lowest pointnya dia gitu untuk penurunan minggu depan gitu teman-teman. Oke, itu untuk USD. Kemudian kita lihat lagi ya dari obligasi. Nah, kalau untuk obligasi sendiri ya, ini kalau kita perhatikan ada area support penting yang udah di breakout yaitu di 43 ya, 4.36 ya. Karena kalau kita perhatikan ini adalah area resisten dan juga support yang cukup kuat untuk obligasi itu sendiri ya. Ini udah di breakout nih, kemarin dia retest kembali ke atas ya, terus dia lanjut turun. Nah, saat ini si obligasi ini condong melakukan penurunan, apalagi candle closing yang terakhir ini benar-benar bearish ya, bearish side banget. Artinya ini seller semua yang di dalamnya, dan potensi turun ke 4% ya, atau bahkan di bawah 4% gitu. Kalau kita lihat di bawah 4% paling di 3,9 ya, 3,9 sampai kurang lebih di area breakoutnya dia. Oke, ini breakout zone-nya dia itu di 3.82 gitu.
Ini breakout zone dari si obligasi itu sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Ini lowest pointnya dia kalau dia mau turun lagi gitu. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari obligasi sendiri ya, selama Fed mengumumkan kemungkinan besar tidak akan menaikkan suku bunga, jadi obligasi itu sudah diturunin atau sudah dijual-jualin sama big fund ya, dan juga DXY sendiri, karena dinilai ya mereka itu sudah tidak punya bahasa return yang cukup baik lagi ya, ketimbang pada saat pemerintah masih menaikkan suku bunga gitu teman-teman. Jadi karena dia sudah tidak naikin suku bunga, maka aliran dana ya, duitnya ini yang ada di obligasi sama DXY ini itu pindah semua kemana? Pindah ke saham ya. Yang pertama saham dulu, yang kedua gold. Nah ini bisa nih ke BTC juga gitu ya kalau kita lihat ya, tapi ini masih kita lihat lagi gitu. Tapi untuk saham sama gold itu sudah pasti. Jadi aliran dana dari US 100 sama DXY ya, obligasi, dari obligasi terus USD ya kan, ini duitnya pindah semua ke sini gitu teman-teman. Makanya kalau kita perhatikan nih, kayak contoh di sini kita lihat dari Nasdaq ya. Nah, Nasdaq ini naik gitu. Nasdaq naik, saham juga ikut naik. Gold juga ikut naik gitu. Bahkan kalau kita perhatikan untuk BTC USD pun ya, ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Dari harga di bawah 30 ya, sekarang harga itu sudah 39 gitu. Jadi kenapa saya bilang ini ada potensi dia pindah juga ke BTC ya, karena harga BTC juga ikut naik gitu. Dan nanti tahun depan ya, di awal tahun juga BTC kan ada halving ya, ada halving. Jadi kemungkinan besar sebelum halving ini BTC sudah dinaikkan lagi ya, kemungkinan akan bertahan di atas 30. Jadi pada saat dia terjadi halving, baru BTC itu mulai akan mereset kembali ya, dan melanjutkan kenaikannya mungkin bisa lebih tinggi lagi ya. Let's see aja bagaimana gitu ya. Soalnya kan kalau halving itu berarti dia bahasa itu kayak jumlah BTC-nya itu dikurangin gitu. Di dalam pasar yang sedang beredar itu, BTC yang beredar itu dikurangin semua gitu. Jadi menaikkan harga dari si BTC ini sendiri gitu. Harusnya begitu. Tapi let's see aja nanti bagaimana. Kalau saya lihat sih memang banyakkan ya gold ini naik cuma untuk saat ini ya. Jadi awal-awal pada saat dia perpindahan dana ya, nanti yang memang harus hakikatnya harus naik itu tetap adalah saham gitu. Saham ini udah pasti mau bagaimanapun keadaannya, karena dia ini adalah indikator roda perekonomian dunia, maka dia harus tetap naik. Saham itu harus tetap uptrend gitu, dia nggak boleh downtrend, kecuali memang ada kayak krisis global ya, atau semacam sesuatu yang mengancam ekonomi global ya, itu saham baru akan terjadi downtrend. Tapi selama ekonomi baik-baik aja dan memang berjalan dengan mulus dan sebagaimana mestinya, perkembangannya bagus ya, maka saham adalah pilihan utama untuk investor atau big fund menaikkan atau menyimpan duitnya ke sini semua gitu. Nanti gold ini akan di markup lagi kalau misalkan ada event yang memang membahayakan atau mengancam dari sisi keuangan global itu sendiri gitu teman-teman. Jadi let's see, nanti mungkin saya juga sebenarnya pengen banget buat video membahas mengenai obligasi, saham, gold ya, dan juga BTC ya kan. Jadi nanti untuk videonya ini bukan ke technically, tapi kita akan belajar cara berpikir kemana sih duitnya itu mengalir gitu. Jadi dananya ini, duitnya ini itu ngalir kemana aja gitu. Nah itu saya ingin buat videonya. Jadi kalian tunggu aja nanti ya, saya akan buatkan videonya. Dan untuk saat ini saya akan cari konsep yang pas dulu ya untuk buat video ini. Nanti kalau sudah ada akan saya buat dan saya posting di JTSC gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dari saya untuk hari ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain video.